Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Maman beserta Ustadz Mundir Islam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik-baik saja. Ketemu kembali dengan kami berdua dalam kajian Islam tematik. Pada hari ini di 10 hari terakhir bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita akan mengangkat sebuah tema tentang Ramadan. Sibuk ngobrol politik. Langsung aja kita bahas masalah ini bersama Ustadz Mundir. Ustadz, Ramadan, sibuk ngobrol politik. Bagi saya tema ini, judul ini serem-serem, bikin penasaran kan. Gini, sebab ini kita keluar dari pemikiran, pemahaman kaum muslimin secara umum, di mana bulan Ramadan itu identik dengan ibadah-ibadah ritual, ibadah-ibadah ruhiyah, ibadah mahdoh, seperti saum ya yang wajibnya, terus ada qiyamul lail, taraweh, tadarus, tadabbur Quran, itikaf. Nah, ini kita bicara masalah politik, sibuk masalah politik. Kalau yang tadi mah tuh udah puguh nasnat ya, jaminannya dilipat gandakan lagi pahalanya nih. Nah, apakah ini gimana gitulah landasan syar'inya? Tafadhol Ustaz, mangga. Ya memang ini masalahnya ya. Jadi peran tentang politik itu mungkin masih agak, jadi katakan masih keliru ya tentang politik. Ada frame atau semacam pemahaman politik yang keliru gitu ya. Jadi seolah-olah politik itu bukan bagian dari Islam ya, kesananya bukan merupakan ibadah juga gitu ya. Padahal sebenarnya ibadah itu kan ya keseluruhan gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya politik itu ibadah gitu ya, gitu. Iya. Jadi cuman memang dipilah-pilah untuk lebih mudah memahami. Itu ada pemilahan kategori ya, ada ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Nah, sementara ibadah kepada Allah itu ibadah secara umum, baik mahdoh maupun ghairu mahdoh begitu. Jadi sebenarnya ketika bulan Ramadan ini ya tidak dipilahkan hanya fokus pada ibadah mahdoh saja ya. Saum jelas memang bulan saum sekarang melaksanakan saum sebulan penuh. Kemudian sholat ya juga ini wajib setiap 5 waktu tetap dilakukan. Iya, betul. Kemudian ibadah-ibadah lain yang sunnah, terutama yang sunnah itu mungkin pada bulan Ramadan ini marak sekali ya. Iya. Dan itu alhamdulillah sibuk ya. Sibuk sekali dan ditingkatkan bacaan Quran, membaca Quran, tadarus, taraweh dan segala macamnya, yang kemudian berzikir lebih banyak pada bulan Ramadan ini juga aktivitas yang bagus itu. Tapi di sini tidak boleh dilupakan juga tuh ya. Politik sebagai bagian dari Islam itu harus sibuk juga, harus diperbanyak kesibukannya. Harus sibuk gitu ngurus politik. Politik itu juga harus sibuk, harus ditingkatkan kualitasnya dan lebih juga direnungkan secara dalam sampai sejauh mana ini Islam itu diterapkan di tengah-tengah kaum muslimin begitu ya, sampai sejauh mana keburukan yang minta kaum muslim itu seperti apa, bagaimana antisipasinya, lebih serius lagi mengantisipasi keburukan terhadap kaum muslimin, karena perkara wajib kan bagi kaum muslimin itu secara fardu kifayah emang gitu ya. Tapi kalau tidak ada yang mengerjakan juga menjadi fardu ain ya. Jadi menangkal kerusakan terhadap kaum muslimin itu wajib sifatnya bagi kaum muslimin. Bagi kaum muslimin menangkal keburukan ya.
katakan ada konspirasi, ya, ada persekongkolan, ada makar terhadap kaum muslimin, kemudian kita kaum muslimin tidak boleh diam, tapi juga harus berusaha menangkalnya, ya. Misalkan ada ancaman akidah, pelemahan akidah terhadap kaum muslimin tidak boleh diam, ya. Kaum muslimin harus menjelaskan. Misalkan ada pelemahan akidah Islam dengan akidah sekuler, gitu kan, ya. Seolah-olah Islam itu tidak mengatur urusan duniawi, ya. Tapi ke urusan ukhrawi saja, seperti saum, sibuk di sini aja nih, gitu, ya. Nah, ini kan ini akidah sekuler, ya, memisahkan agama dari kehidupan. Nah, dan itu bertentangan dengan Islam, ya, Ustaz? Bertentangan dengan Islam, gitu. Nah, kaum muslimin ini dalam kerangka menolak itu aktivitas politik. Menolak keburukan terhadap kaum muslimin itu adalah aktivitas politik, dan ini bagus, ya. Dan sejatinya keburukan itu adalah tidak diterapkannya syariat Islam, ya, Pak? Ya juga begitu, demikian, ya. Jadi Islam tidak terapkan juga merupakan keburukan. Kita lihat juga kerusakan multidimensi di mana-mana. Iya. Tapi yang terparah mungkin secara garis besar kerusakan akidah, ya. Kerusakan sistem Islam juga, ya. Jadi kaum muslimin itu amanal ummatu, ya, hadhi ummah telah beriman, hadhi umat Islam ini bil Islam, dengan Islam akidatan wa nidoman, secara akidah dan secara sistem, ya. Kemudian wa tariqatan muayyanan fil ish, dan Islam itu menjadi metode khusus dalam kehidupan, ya. Metode khusus dalam kehidupan, way of life, gitu, ya. Way of life, kata bahasa kerennya begitu. Cara jalan hidup, gitu, ya. Islam itu seperti itu. Kemudian juga wisatu nadrorin fil hayah, cara pandang kehidupan dan kehidupan itu. Senantiasa kaum muslim itu kan memusar kepada Islam. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin, ya. Pada rabbil alamin, kepada Allah. Dan Allah juga mengingatkan kepada kaum muslimin, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam, bukan mati dalam keadaan liberalis, ya, sekuler, bukan dalam keadaan sosialis, ya, komunis, bukan, atau campur aduk sakabena. Aduk, ya, mutu Islam, kamu harus muslim, harus mati dalam keadaan Islam, gitu. Nah, ini kerusakan akidah, ya, kerusakan sistem syariah yang tidak diterapkan, ini juga kerusakan. Kaum muslimin harus berupaya. Ini bagaimana nih kita bicarakan kerjasama nih, ya, dengan sesama kaum muslimin untuk memikirkan persoalan ini, ya. Dan kaum muslimin harus peduli, ya. Rasulullah SAW mengingatkan, man asbah walam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, barang siapa yang pagi-pagi bangun, ya, tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, falaysa minhum, mereka bukan dari kalangan kaum muslimin, begitu. Keras juga, ya, itu ancamannya. Keras sekali itu. Maka kita juga harus sadar, ya. Nah, di bulan Ramadan ini, kembali ke persoalan Ramadan, tadi sibuk-sibuk politik. Iya, sibuk-sibuk politik nih tadi. Ya, maka itu bagi kita, ya, harus ditingkatkan lah, ya, persoalan itu, karena ini bahkan menjadi wajib, gitu, bagi amar ma'ruf nahi munkar. Aula yushikanallahu adzaban min indi, ya, wala linafsi biadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Iya. Dan demi diriku yang ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, sungguh kamu itu la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Aula yushikanallahu adzaban min indihi, atau Allah akan menurunkan azab dari sisinya, ya. Kamu akan merasakan azab dari sisinya, kemudian kamu berdoa kepada Allah tidak diijabah. Wah, sungguh ini, ya. Nah, ini menandakan tentang itu juga perkara yang wajib bagi kaum muslimin, ya. Ketika syariah tadi tidak diterapkan, padahal Allah memerintahkan fahkum bima anzalallah, berhukumlah dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gimana? Sama kan
wajibnya dengan kewajiban sholat, saum, dengan saum dan lain-lain. Nah, di bulan Ramadan ini ada pemicu ya dari Allah, dipicu oleh Allah menuju ketakwaan yang tinggi itu. Ya. Harus lebih sibuk. Sibuk gitu ya. Jadi mau kaum muslimin itu artinya ketakwaan yang sejauh mana keterikatan hukum syara, artinya dia itu nanti muslim yang bertakwa, yang kemudian kalau muslim biasa saja kan kurang bertakwa derajatnya agak bawahnya, tapi yang bertakwa yang betul-betul seluruhnya itu dengan sebagus-bagusnya mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat Islam itu, dan kemudian dia mengemban dakwah. Mengemban dakwah itu ini menjadi lebih tinggi lagi ya sudah takwa dan mengemban dakwah, artinya menyampaikan Islam. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa qala innani minal muslimin. Dan siapa yang terbagus daripada orang yang siapa lagi yang terbagus daripada orang yang qawlan mimman da'a, dari orang yang senantiasa ucapannya mengajak kepada Allah ya. Waqala, dan dia mengatakan kami ini bagian dari kaum muslimin gitu. Itu mungkin inti dari itu ya. Jadi ini sebenarnya bukan maksud membentur-benturkan ya Ustaz ya, cuman supaya kita lebih seimbang dalam memandang Islam secara keseluruhan, jangan sampai terjadi pemilahan-pemilahan atau bahkan pemisahan. Wah, ini mah bukan urusan Islam, ini nih ya urusan Islam. Ya gitu ya maksudnya. Nah, berkaitan dengan masalah politik ini Ustaz, dakwah Islam, politik itu ya, dakwah Islam itulah politik ya, menerapkan Islam secara. Nah, yang paling urgen untuk diseru dengan dakwah politik ini tentunya adalah penguasa ya. Nah, di sini penguasanya. Nah, di sini saya melihatnya bagaimana nih posisi orang pengemban dakwah di bulan Ramadan ini untuk lebih sibuk gitu. Untuk lebih sibuk yang pastinya sibuk taraweh, sibuk tahajud, sibuk apa ya, sekaligus juga sibuk terus mengoreksi pemerintah agar diterapkannya ini Islam gitu. Nah, gimana itu Ustaz penjelasannya tentang kemuliaan ini nih, kemuliaan ibadah ini juga tuh? Ya, tentu di samping tadi meningkatkan ini ya secara dengan mahdoh tadi ya, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, artinya bertakarub ya, meningkatkan takarub kita kepada Allah ya. Itu aktivitas politik tadi harus ada di dalam bagian kesibukan tadi. Jadi tetap masukkan dalam jadwal sibuk, dan jadwal sibuk ya, wajib juga ini masuk dalam jadwal sibuk. Jadwal sibuk itu. Oleh karena itu ya tidak henti-hentinya kita memperhatikan urusan kaum muslimin ya. Walaupun sambil saum ya, sambil membaca Quran, masih sempatkan kaum muslimin untuk memperhatikan dirinya sendiri ya, tentang pengurusan dirinya sendiri itu ya, tadi keterkaitannya dengan hukum Allah ya, dengan syariat Allah, dengan keterjagaan akidah umat tetap kuat, bahkan tadi mengajak kalau kepada umat Islam, mengajak agar mereka lebih kuat lagi menerapkan syariat Islam dalam kehidupan. Kalau ke non Islam gitu, atau ke orang-orang kafirnya gitu ya, di luar Islam, itu tentu diajak mereka agar menganut akidah Islam gitu ya. Tentu dengan dakwah itu tadi, melakukan dakwah sibuk, tetap melakukan sibuk dakwah gitu ya. Sibuk. Seperti ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wa mau'idatin hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Jadi serulah kepada jalan Allah dengan hikmah, wal mau'idah hasanah ya. Hikmah itu tentu dengan hikmah itu dengan kekuatan hujah ya, hujah yang
membuat orang mengakui gitu ya. Orang mengakui tentang hujah itu memang kuat ya. Hujatul qati ya, hujah yang pasti itu kan dalam perkara kita pasti ya. Misalkan kalau itu. Jadi orang itu kayak sudah bertemu dengan akidah Islam kayak membentur diri, benar itu ya, tidak bisa ngelawan lagi ya. Oh, Allah itu ada, maujud. Iya. Ya, katakan Allah itu ya, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Iya, mau tidak mau kawan. Kecuali orang yang munafik kan gitu. Lain di mulut, lain di hati, atau orang yang mengingkari. Artinya sudah memang belum dapat hidayah itu, maka tertutup ya. Nah itu hujatu dengan dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, yang kemudian juga dengan peringatan hasanah yang terbaik. Dia menyentuh rasanya ya, membuat dia itu merenung dan kemudian melihat, ya tersentuhlah seluruh perasaannya, membuat dia menangis, dia bisa tanda tanya itu karena tersentuh dengan kekuasaan Allah ya, dengan Islam, keagungan Islam gitu. Kemudian jadi itu hikmah mau'izatan wajadilhum billati ahsan. Kalau dia belum puas ya dengan diskusi yang hidup ya, bukan diskusi yang impoten gitu ya, dibuat kusir bukan itu, tapi dengan diskusi itu. Nah itu yang tidak boleh terlupakan kaum muslimin ya. Jadi kalau kita kaitan saat ini banyak sekali yang perlu didiskusikan nih ya. Misalkan ada apa nih kaum muslimin tidak boleh mudik misalkan, itu juga urusannya. Juga tapi boleh piknik lah. Kan kalau karakteristik umat Islam itu dari dulu itu kan pernah saya bicarakan bahwa mereka itu dari sisi berpikirnya, berpikir syar'i dan berpikir politik. Nah itu. Atau sekarang misalkan bagaimana corona di Amerika, bagaimana corona di Cina itu ya. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia, bagaimana terhadap umat Islam. Itu juga sama, harus menjadi perhatian kaum muslimin katanya. Ya gitu ya. Artinya menjadi ya ada kaitannya dengan masalah politik ini juga ya. Ini harus karena nanti kalau tidak diperhatikan itu, ketika ada bahaya kaum muslimin tidak tahu apa-apa, tiba-tiba menimpa di kita. Ya. Nah, bisa jadi kan ada yang makar tidak baik ya, ada konspirasi lah kata-kata itu ya, yang menimpa kaum muslimin, yang sengaja ditujukan kepada kaum muslimin, kepada umat Islam itu, dan kita tidak tahu ya itu. Karena apa? Karena kita tidak memperhatikan itu, tidak peduli dengan masalah itu ya. Jadi tiba-tiba aja misalkan kamu nih beli nih vaksin suntikan jos itu ya, aduh saya nggak tahu nih apa-apa, pokoknya kalau tidak kamu, nah misalkan begitu. Nah ini harus tahu dulu persoalan segala macamnya, apakah ini baik atau tidak gitu ya. Jadi kaum muslimin tentu dengan begitu tidak seperti kerbau dicocok hidung begitu ya. Atau kemudian tadi aktivitas kepada penguasa ya disinggung tadi, memang ini karena penguasa memegang urusan kaum muslimin semua ya. Kan kalau penguasa menjalankan sesuatu itu kan berdasarkan ini ya, berdasarkan apa yang harus dijalankan, itu berpengaruh besar gitu ya. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk gitu ya. Gitu. Kalau nanti yang dijalankannya bukan Islam ya ya berarti yang bukan Islam yang terjadi pada kaum muslimin. Kalau yang Islam ya Islam gitu kan. Sejauh mana baik itunya sangat tergantung dengan penguasa gitu. Nah ini tidak boleh lepas dari kesibukan kaum muslimin, masuk juga jadwal itu ya, apalagi pada jadwal bulan sibuk Ramadan, kita ya kita di bulan Ramadan ya. Itu ya. Sekira itu mungkin. Ya. Nah, melihat kenyataan sekarang ini nih Ustaz ya. Ini terakhir aja ya. Dalam hal ngobrol politik atau tujuan politik, ngobrol politik itu ya. Nah, untuk mengemban apa tuh aktivitas politik umat Islam yang ternyata itu memang wajib sama wajibnya ya. Nah, wajibnya dalam artian penerapan Islam, dalam artian politik, dalam artian mengurus umat dengan syariat Islam ya, itu kan wajib ya. Nah, di saat sekarang ini apakah cukup hanya
individu muslim aja gitu yang celetak celetuk gitu. Atau kok diperlukan sebuah jamaah yang kuat, yang solid, yang partai politik gitu ya, partai politik Islam. Dan bagaimana sih harusnya nih karakter partai politik Islam ini yang memang akan mengemban Islam dan menerapkannya? Apa dong Ustaz? Ya, gini aja ya. Jadi kalau dalam Al-Quran ada dikatakan wal takum minkum ummatun yad'una ila khair. Gitu. Hendaklah ada di segolongan dari kalian itu min jadi min itu artinya untuk sebagian ya. Sebagian dari kaum muslimin, dan sebagian dari kaum muslimin itu ummatun yad'una ila khair, satu umat yad'una ila khair yang menyeru kepada khair ya. Jadi khair, kepada Islam. Khair itu Islam ya? Ya, khair itu bermakna dalam tafsir itu adalah Islam ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ya. Jadi ada segolongan itu memang dalam Quran. Tapi kalau penjelasannya secara yang kita pahami itu ya, bahwa secara logika tidak mungkin kita mendakwahi masyarakat itu sendirian, terpisah. Saya Ustaz gitu ya. Nanti yang sementara masyarakat itu harus ada keseragaman di masyarakat itu ya. Tentang ide pemahaman Islam itu harus ada keseragaman ya. Gitu. Tentu kalau akidah ya seragam semua itu ya. Nah, cuman dalam hal-hal lain tentang ekonomi itu ya harus ada keseragam dan kejelasan gitu ya, sehingga nanti ditangkap Islam utuh kepada masyarakat. Maka di situ perlu ada jamaah gitu, yang nanti menyampaikan pesan Islam itu. Yang jamaah itu tadi anggotanya bahu membahu yang menjelaskan Islam ke tengah masyarakat gitu. Dijelaskan tentang Islam itu sehingga terdidiklah masyarakat di situ begitu ya. Jadi masyarakat juga jamaah itu juga akan melakukan ini aktivitas politik semuanya juga ya. Juga akan mengkritisi penguasa ya, mengingatkan kepada penguasa tentang hal-hal yang harus dan tidak boleh tentunya dari sudut pandang Islam itu ya, asas Islam itu. Nah, itu tadi fungsi berjamaah itu, berpartai berjamaah itu ya, letak fungsinya itu ya, sehingga menjadi efektif nanti dakwah kepada masyarakat itu gitu ya. Nah, jadi Rasulullah SAW juga demikian bersama para sahabat gitu ya, berdakwah di tengah masyarakat. Jadi Rasulullah kemudian para sahabat juga ikut ya, berdakwah di tengah masyarakat, mengajak kepada Islam semua. Jadi makanya Islam kemudian menjadi menyebar gitu ya. Nah, setelah kemudian Rasulullah SAW mendapatkan kekuasaannya ya di Madinah, baru Islam ditebarkan secara fisik ya. Kalau di Mekah itu kan fikrian, akidatan wa fikrian ya, secara akidah maupun akidatan, secara akidah dan secara pemikiran gitu ya. Kemudian kesananya sia-siaan gitu ya secara politik gitu, gitu kan. Karena nanti ketika di Mekah juga kalau kita lihat itu membongkar persekongkolan ya, pemuka-pemuka kafir Quraisy waktu itu ya. Jadi Rasulullah dengan Islam membawa masyarakat ya kepada cahaya, masyarakat kegelapan kepada cahaya kan gitu ya. Itu bareng-bareng bersama gitu ya, melakukan penjelasan Islam, akidah Islam dijelaskan di situ, dan menghadapi perbenturan. Akhirnya ada perbenturannya, pergumulan, termasuk dengan penguasaan Abu Lahab gitu ya, gitu. Al-Quran juga katakan di situ tentang serangan terhadap Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab ya. Tabat yada Abi Lahab wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Gitu. Jadi apa yang dia usahakan dari harta bendanya itu tidak bisa menolong dia, Abu Lahab ya, dengan hartanya dari siksa azab Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan sama Abu. Malah di situ mah langsung ya Allah ke person gitu ya ngeritiknya. Dan juga kepada Walid Al-Mughirah di situ di Al-Qur'an, dan kepada tokoh-tokoh. Kemudian kerusakan ekonomi misalkan banyak itu wailul lil mutaffifin ya. Kemudian
celaka orang-orang yang nimbangnya silih tipu gitu ya, dan lain sebagainya, seperti wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi itu ditanya ya, kenapa dibunuh begitu ya. Karena waktu itu memang bayi wanita dibunuh, ini zaman jahiliyah gitu. Dan mungkin sekarang juga persis ya banyak gitu. Nah, maka itu tidak lepas juga dari aktivitas kita yang harus Nah, itu tadi kembali kepada pokok ya, pertanyaan tentang berjamaah itu. Ya, ketika tidak terpenuhi ini, masih kerusakan banyak, masih berarti itu tentang wajibnya berjamaah. Wal takum minkum ummatun yaduna ila hendaklah ada segolongan dari kaum muslim itu yang mengajak gitu ya, kepada al-Islam khair itu tadi. Kepada kaum muslim agar menerapkan, dan kepada non muslim agar menganut akidah Islam itu. Demikian itu. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas uraiannya yang alhamdulillah bagi saya sangat mencerahkan sekali ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata urusan politik juga adalah urusan umat Islam, urusan yang diatur oleh Islam. Karena hakikatnya politik dalam Islam itu adalah mengurus urusan umat rakyat dengan syariat Islam. Jadi politik itu adalah penerapan syariat Islam, sederhananya gitu. Dan jadi di bulan Ramadan ini, marilah kita bersibuk-sibuklah diri. Selain dengan hal-hal yang tadi yang nasnya sudah jelas atau apa ya, masalah qiyamul lail apa itu adalah sumber energi kita untuk terus bersibuk-sibuk dalam urusan politik dunia yang kita hadapi ini. Karena penerapan Islam itu wajib hukumnya juga. Nah, selain itu untuk terjadinya, untuk dapat terwujudnya penerapan Islam ini, ternyata tidak cukup hanya kita sendiri-sendiri terpisah-terpisah. Apalah artinya 1000 orang, 1 juta orang mendakwahkan Islam tapi terpisah-pisah. Diperlukanlah satu jamaah, satu partai politik yang satu tujuan, satu karakter untuk menerapkan Islam dan mengemban Islam ke seluruh alam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz.